Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Vinatronic Channel. Baik teman-teman, kita lanjut lagi ya. Step by step merancang sistem panel PLTS, step yang ke-12. Yaitu menentukan kapasitas MCB pada PV atau panel suryanya. Tujuannya adalah untuk melindungi PV atau solar cell-nya dan SEC. Jadi kita memasang MCB pada PV-nya ini, pada jalur PV-nya ini untuk pertama melindungi PV ketika ada konslet di SEC. Jadi ketika nanti ada konslet di SEC atau sesuatu hal di rangkaian dalamnya SEC, maka secara otomatis saluran dari PV itu harus diputus. Supaya apa? Supaya PV ini tidak rusak. Karena kalau dia konslet ya arusnya akan besar, kemudian merusak secara internal di PV-nya itu teman-teman. Makanya ini perlu dilindungi dengan MCB ya, untuk memutus ketika ada sesuatu di SEC-nya. Kedua, melindungi SEC ketika konslet supaya tidak semakin rusak. Artinya ketika nanti SEC ini problem atau rusak, otomatis dia langsung diputus. Supaya apa? Internalnya tidak semakin rusak atau merembet. Misalnya kita mesinnya hanya ganti satu MOSFET misalnya, karena mungkin tidak ada pengamannya, jadi akan merembet kerusakannya karena arus dari PV-nya terus nyambung gitu ya, sehingga menimbulkan kerusakan semakin banyak di SEC internal partnya. Kemudian memudahkan pengecekan dan pengukuran jalur PV. Jadi kita bisa mudah ya untuk mengecek, misalnya kita ingin tahu nih tegangan PV ketika jalur rangkaian terbuka berapa sih, dengan hanya membuka tutup dari MCB-nya ya teman-teman ya. Jadi aman, tidak perlu melepas-lepas dan sebagainya di terminalnya. Jadi lebih mudah pengecekannya ya. Atau mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaikin, kita bisa hanya mudah mematikan MCB PV-nya sendiri. Kemudian memudahkan perbaikan dan penambahan PV. Jadi ketika nanti ada problem di PV-nya, kita juga lebih mudah yang ngecek rangkaiannya ya. Kalau misalnya khawatir konslet, ya udah kita matiin aja dari MCB-nya. Atau mungkin ketika kita melakukan penambahan PV ya, ketika kita melakukan penambahan PV, maka khawatir misalnya nanti rangkaiannya terjadi sesuatu di daerah PV-nya, maka bisa kita matikan dari sisi MCB-nya ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian catatannya adalah kapasitas MCB PV-nya ini tidak boleh melebihi dari kapasitas SEC. Artinya gini, ketika nanti SEC misalnya punya kita 20 ampere, kemudian MCB PV-nya misalnya 30 ampere, seperti itu teman-teman ya. Karena mungkin kita kemarin beli panel solarnya banyak, jadi sekalian dibesarin. Nah ini akan beresiko karena ketika nanti kita menggunakan mode kapasitas baterai, maka sebagian arus dari PV akan ditarik ke beban. Sehingga kalau arusnya yang ke SEC ini melebihi kapasitasnya karena terlalu besarnya panel suryanya, maka itu bisa membuat SEC nanti terlalu panas ya, kelebihan beban, sehingga bisa rusak secara internal. Kemudian juga misalnya nih ya, untuk kapasitas MCB juga harus dipasang sesuai dengan PV yang terpasang. Misalnya teman-teman ini punya rencana ya, misalnya sekarang 200 watt, nanti saya mau rencana 1000 watt, ya udah sekalian MCB-nya yang dibuat untuk yang 1000 watt aja, jangan. Karena nanti ketika ada sesuatu di PV, maka MCB yang besar tadi tidak mungkin akan ngetrip ya, karena kapasitas MCB-nya terlalu besar, tidak sesuai dengan kapasitas PV yang terpasang. Itu teman-teman catatannya. Jadi pemasangan MCB ini harus disesuaikan dengan PV yang kita pasang. Itu teman-teman. Jadi kalau sekarang misalnya pasang 200 watt ya disesuaikan MCB-nya. Nanti kalau di-upgrade ditambahin yang 1000 watt ya dirubah lagi, seperti itu, lebih aman. Kemudian diagram untuk MCB daripada PV itu bisa dilihat di bawah ya teman-teman ya. Jadi ini ada solar cell-nya, kemudian ini adalah MCB yang mau kita pasang ya, jadi di jalur PV-nya ini. Jadi aliran listrik yang dari PV ke SEC kita proteksi.
kita kasih pengaman. Nah, ini SCC-nya, ini adalah baterainya. Inverter. Jadi kita memasang konsep pengaman berlapis. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, inilah yang rencananya kita pasang dengan MCB DC. Lanjut ya. Kemudian bagaimana sih kita menghitung kebutuhan MCB untuk jalur PV? Kita lihat ya teman-teman ya. Jadi faktor keamanan tetap ya. Jadi faktor keamanan untuk proteksi ini maksimal 20% maksimal ya. Kalau mungkin untuk kebutuhan sumber listrik itu lebih besar, lebih bagus. Kalau ini harus sekecil mungkin. Nanti maksimalnya adalah 20%. Nanti kita lihat pertimbangan-pertimbangannya teman-teman ya. Jadi rumusnya adalah MCB, kapasitas MCB sama dengan daya PV dibagi dengan tegangan PV kali 120%. Jadi 250 watt dibagi 12 volt. Ini adalah hitung-hitung kita di step sebelumnya ya, masalah kapasitas PV. Anggap aja 250 watt, maka dibagi tegangannya adalah 12 volt kali 1,2 sama dengan ini 20,83 ampere kali 1,2 sama dengan 25 ampere. Inilah teman-teman hasil daripada perhitungan dengan kita memasukkan faktor keamanan maksimal 20%. Jadi ketika PV-nya lebih besar daripada perhitungan ini, karena kita mungkin punya banyak PV ya, jadi ini bisa digunakan perhitungan faktor keamanan 20%. Tapi kalau kita misalnya memasang sesuai dengan perhitungan PV yang kita gunakan, misalnya jumlah PV yang kita punya misalnya sama ya 250 watt, maka sebaiknya faktor keamanan ini tidak kita hitung. Supaya apa? Tujuannya lebih sensitif. Jadi ketika nanti ini arusnya maksimal dari PV ini, itu sudah kita anggap sebagai sesuatu yang tidak normal atau berlebihan. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau menurut perhitungan ini, maka yang kita pasang adalah 20 ampere sama dengan 25 ampere ya. Jadi kalau kita nggak pakai faktor keamanan, itu adalah ketemunya 20,83 dengan catatan PV yang kita pasang sesuai dengan yang kita perhitungkan. Tapi kalau PV kita berlebihan atau mungkin banyak, jadi dikasih safety margin maksimal 20%. Jadi kalau dari hitungan ini, kalau kita pakai faktor keamanan atau safety margin ini adalah 25 ampere. Seperti itu teman-teman. Jadi saya anjurkan ketika nanti PV-nya adalah sesuai perhitungan, maka kita buat MCB semepet mungkin ya, jadi 20 ampere. Toh aktualnya saya yakin nggak mungkin output PV-nya harusnya sampai maksimal, sepertinya nggak mungkin, karena maksimal paling efisiensi 80%, sehingga ketika terjadi arus maksimal kita anggap itu overload atau konslet teman-teman ya, seperti itu. Jadi hitung-hitungan ini menyesuaikan dengan di pasaran ya, MCB DC di pasaran adalah ukurannya seperti ini. Jadi kita menyesuaikan, jadi ada yang 20 ya kan, atau 25 ya, kita pasangnya seperti itu teman-teman. Jadi tetap kita secara aktual harus memperhitungkan kondisi aktualnya di lapangan ya, seperti apa PV-nya, jumlahnya berapa dan seterusnya. Jadi kita faktor keamanan ini juga tetap dilakukan perubahan ya kalau memang kondisi di lapangan tidak sesuai. Seperti itu teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, untuk step 12 saya pikir udah selesai ya. Monggo kalau ada tambahan masukan atau mungkin komen-komen ya, atau diskusi, silahkan ditulis di kolom komentar, sehingga apa yang kita sharing ini lebih lengkap, lebih komplit ya, untuk kita sama-sama belajar tentang sistem PLTS ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.